apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini pemandangan yang muncul di depan Xiaoyan terlihat seperti Fata Morgana dengan pegunungan, pepohonan, bunga, dan tanaman yang berujung yang penuh vitalitas. Dan terdengar ada semburan auman binatang buas yang berasal darinya. Itu tampak seperti pemandangan yang semarak. Bahkan di bawah kaki Xiaoyan penuh dengan bunga-bunga putih yang tampak bergoyang dan harum. Jadi pemandangan semacam ini seharusnya membuat orang merasa bahagia. Karena itu tampak seperti bintang biru yang hampir dilupakan Xiaoyan di lubuk hatinya yang terdalam. Sebelumnya, Xiaoyan hampir membayangkan bahwa pemandangan yang akan dia temui akan menjadi kekacauan. Atau tanah yang terbakar oleh api. Jadi pemandangan kehidupan ini melampaui harapannya. Mungkinkah ini seperti ilusi yang saya harapkan? Setelah Xiaoyan melihat pemandangan ini, itu langsung membuat Xiaoyan sedikit tertegun. Kemudian dia perlahan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Namun saat langkah kakinya mendarat di tanah, nyala api tiba-tiba langsung menyebar. Bahkan dalam sekejap, nyala api menyebar di padang rumput. Ternyata bunga-bunga putih di bawah kaki Xiaoyan bukanlah bunga, melainkan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan yang tak berujung bukanlah gunung, melainkan kerangka binatang buas raksasa yang sangat besar. Dan aliran air yang mengalir bukanlah sungai, melainkan magma yang bergulung. Dan ini adalah api padang rumput. Yang tidak diketahui sudah berapa tahun tanah tandus ini telah terbakar, yang awalnya penuh vitalitas. Setelah Xiaoyan menginjaknya, nyala api yang seolah-olah membakar segalanya, mengubahnya menjadi dunia api. Sehingga alis Xiaoyan sedikit menegang. Dan ruang di sini tampak terdistorsi oleh panas. Bahkan, suhu yang sangat tinggi terlihat sangat menakjubkan. Sehingga hanya dengan mengambil langkah ini saja, Xiaoyan tidak tahu harta pelindung tubuh atau kekuatan fisik yang kuat seperti apa yang diperlukan untuk melewatinya. Jadi, hal terbaik dalam menghadapi situasi ini adalah seseorang harus memiliki pemahaman dan ketertarikan yang tinggi terhadap api. Lalu berani menginjakkan kaki di gurun yang terus membara ini. Apakah ini rasa kehancuran? Sebelumnya Ratu berkata bahwa hati api nomor 1 ini memiliki kekuatan penghancur yang paling mendominasi dan ekstrim. Xiaoyan bergumam perlahan. Sekarang dia sendiri memiliki 3 hati api, dan nyala api yang menyelimuti tubuhnya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa api-api ini menganggap Xiaoyan sebagai raja api. Meski begitu, dalam menghadapi hati api abadi nomor 1, Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah. Karena dia tidak dapat memastikan apakah yang terlihat olehnya sekarang juga ilusi. Hingga nyala api di tempat ini berkobar dengan ganas. Tepat ketika Xiaoyan perlahan bergerak maju. Xiaoyan merasa bahwa apa yang terjadi di tempat ini sebenarnya adalah ruang nyata. Karena api-api tersebut telah melahirkan spiritualitasnya sendiri. Jadi meskipun Xiaoyan berjalan perlahan ke depan, tapi dia tidak terburu-buru. Kemudian dia berdiri tidak jauh dari lapisan-lapisan gelombang nyala api yang terlihat. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera melihat beberapa sosok tubuh yang duduk bersila berantakan. Semuanya telanjang dari pinggang ke atas, dan kulit mereka jelas terbakar. Ketika Xiaoyan mendekat, dia tiba-tiba merasakan gelombang api menyapu. Tapi ini bukan gelombang api biasa. Karena sepertinya jika mereka yang memiliki kekuatan tubuh fisik yang lemah, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Tepat ketika Xiaoyan mendekat, beberapa sosok di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Segera, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dengan liar, yang membuat nafas mereka sangat lemah menatap Xiaoyan dengan waspada, karena mereka lebih takut dimanfaatkan. Tetapi, tatapan Xiaoyan hanya menyapu dan melangkah ke dalam gelombang api.
Gelombang angin pemusnahan ini sangat kuat dan semua perlengkapan pelindung kami telah habis dan kami tak bisa melewatinya kecuali seseorang menghalanginya di depan. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki peluang sama sekali. Ya, ada nyala api di belakang orang ini. Mungkin memang kita memiliki peluang. Lihat langkahnya yang mantap. Kalau kita mau lewat, kita hanya bisa mengikutinya. Setelah melihat Xiaoyan masuk, sosok-sosok itu berdiri satu demi satu, sedikit ragu dan tak berani melangkah maju. Sampai mereka melihat Xiaoyan berjalan puluhan langkah berturut-turut, tapi sosoknya masih sangat mantap dan ketika angin pemusnahan menerpanya, sepertinya itu tidak berpengaruh pada Xiaoyan sama sekali. Namun kenyataannya bukan itu masalahnya. Sebenarnya tubuh Xiaoyan sedang dihancurkan dengan dahsyat. Tetapi karena Xiaoyan memiliki kecepatan pemulihannya luar biasa, jadi dia tampak seperti tidak terluka. Bagaimanapun gelombang angin panas ini begitu kuat. Jika bukan karena tubuh Yuan Shen bintang 9 Xiaoyan, dia tidak akan mampu bertahan selama puluhan langkah. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba sedikit menoleh ke belakang, dan dia segera menemukan bahwa ada beberapa sosok yang mengikutinya. Karena dia menahan angin pemusnahan di depan, maka ada sedikit tempat berlindung di belakangnya untuk sementara waktu. Jika kalian ingin melewati level ini di belakang saya, kalian harus membayar harganya. Saat suara Xiaoyan tiba-tiba menyebar, meskipun orang-orang yang memanfaatkannya di belakangnya semuanya kuat. Jika mereka tidak membayar apapun, mereka hanya akan memanfaatkannya. Jadi Xiaoyan segera mengingatkan mereka. Bagaimanapun mereka semua bukan berasal dari dunia sensi. Tuan, kami tidak akan membiarkan Anda melindungi kami dengan sia-sia. Setelah kami keluar dari sini, kami pasti akan memberi Anda hadiah yang berlimpah. Setelah suara Xiaoyan menghilang, terdengar suara di belakangnya, dan langkahnya masih sama. Dari sudut pandangnya, dibutuhkan setidaknya 1000 langkah untuk keluar dari sini. Namun angin penghancur di atas kepala mereka bahkan lebih kuat. Jadi mereka tidak berani terbang sama sekali. Bahkan Xiaoyan yang bisa langsung terbang menembus jiwa gua kekosongan tidak melakukannya. Lagi pula dia juga ingin memahami tempat ini dan ingin memahami hati api nirvana yang berada di peringkat pertama. Jadi situasi ini dapat sepenuhnya dianggap sebagai ujiannya di tempat ini. Jika ia ingin mendapatkan kekuatan asal-usul langit dan bumi ini, setidaknya Xiaoyan harus memahami dan merasakannya, alih-alih menghindarinya. Xiaoyan juga menemukan bahwa ini adalah tempat yang baik untuk latihan kekuatan tubuh fisik. Namun sepertinya mereka yang datang ke sini tidak menyadari bahwa badai penghancuran ini tidak biasa, setidaknya berbentuk dari sub api nirwana. Dengan kekuatan tempur saya saat ini dan 3 hati api di tubuh saya, bisakah saya menaklukkan api ungu ini? Setelah berjalan maju 100 langkah, langkah Xiaoyan tiba-tiba terhenti, yang membuat orang-orang di belakangnya terkejut, karena langkahnya terlalu lambat. Mereka sudah tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Mundur! Seseorang segera berteriak, karena reaksi pertama mereka menganggap bahwa Xiaoyan sudah tidak sanggup bertahan. Begitu suara itu jatuh, beberapa orang mundur secepat kilat. Namun angin pemusnahan yang dilawan Xiaoyan telah pulih, dan beberapa orang kembali terluka parah, dan hanya 1 orang yang tidak mundur. Namun matanya berkedip dan nafasnya melemah. Bukan karena ia tidak ingin mundur, melainkan karena luka-lukanya belum pulih, dan dia pasti akan mati jika mundur. Hanya saja Xiaoyan juga mengabaikannya dan terus menjaga dirinya sendiri. Segera seni pembentukan kehidupan berkelebat di antara alis Xiaoyan. Kemudian tanda bintang Yuan Shen alam kuno tiba-tiba mengembun, sehingga tanda bintang 9 yang berwarna emas di antara alis Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi bintang putih. Dan kekuatan Xiaoyan langsung berada Yuan Shen alam dewa kuno bintang 1. Jadi dengan kekuatan tubuh fisik yang dahsyat itu, langsung membuat Xiaoyan sangat tenang. Dan sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba membuka lengannya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar.
Jika saya ingin menaklukkan api ungu, saya harus memasukkannya ke dalam tubuh saya. Bagaimanapun ini adalah cara tercepat dan terbaik. Meskipun resikonya agak tinggi. Pada saat ini, Xiaoyan berpikir dalam hatinya, tetapi dia sama sekali tidak ragu, dan hisapan besar tiba-tiba keluar dari mulutnya. Kemudian, tubuhnya langsung membesar hingga puluhan ribu kaki dan langsung menelan angin penghancur yang dahsyat ini ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia sedang menyerapnya. Dalam sekejap, angin penghancur yang tertelan ke dalam tubuhnya mencoba menghancurkan tubuh Xiaoyan dengan kekuatannya yang dahsyat. Namun pada saat ini, api 3 warna berkobar di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Meskipun mereka bukan yang di peringkat pertama, tetapi mereka juga merupakan kekuatan asli yang kuat. Jadi ketika hati api itu bersama-sama melindungi tubuh Xiaoyan. Tepat ketika angin pemusnahan di sekitarnya dilahap Xiaoyan dengan panik, itu seperti dugaan Xiaoyan, karena angin panas tersebut mengandung benih api pemusnahan. Jadi Xiaoyan segera mengumpulkan benih api itu sedikit demi sedikit. Karena selama ia mampu menahan angin pemusnahan ini, dia pada akhirnya akan mampu memadatkan benih api abadi di dalam tubuhnya. Setelah merasakan begitu banyak kekuatan asal, Xiaoyan tahu betul pentingnya memiliki untaian benih api ini. Terkadang, untaian benih api ini merupakan titik paling kritis. Namun di mata sosok-sosok yang mundur, ukuran Xiaoyan bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang membuat mereka takut adalah Xiaoyan berani menelan angin pemusnahan yang tak tertahankan. Bagaimanapun sangat sulit untuk bergerak dalam angin pemusnahan ini karena mengandung kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Kecuali ada harta pelindung yang kuat, sangat sulit untuk menahannya hanya dengan tubuh fisik. Setidaknya mereka yang tinggal di sini tidak memiliki kemampuan ini karena mereka tidak mampu menahan kehancuran akibat angin pemusnahan. Kekuatan fisik macam apa yang dimiliki orang ini sehingga dia berani menelan angin pemusnahan ini? Jelas, adegan ini benar-benar mengejutkan orang-orang yang berada di tempat itu. Lagi pula banyak orang yang telah dikalahkan oleh angin tersebut. Tapi Xiaoyan benar-benar menghirup angin yang mengerikan itu langsung ke mulutnya. Tentu saja tubuh Xiaoyan juga dipenuhi badai yang mengguncang bumi. Tetapi sekarang dia memiliki 7 jenis kekuatan asal di dalam tubuhnya. Jadi betapapun kuat dan berbahayanya angin pemusnahan ini, itu hanyalah benih api. Jadi kekuatannya masih di bawah 7 jenis kekuatan asal yang dimiliki Xiaoyan. Sehingga benih api pemusnahan ini tidak mampu mengguncang tubuh Xiaoyan. Kali ini, saya merasa bahwa ini bukanlah batas dari 9 sumber asa tingkat ketiga. Jika saya bisa memahami lebih banyak aturan kekuatan, mungkin bukan hal yang mustahil untuk membuka sumber asa ke-10. Lagi pula, kekuatan penghancur api pemusnahan adalah aturan yang berasal dari api. Jika saya bisa memahami asal-usulnya, saya mungkin bisa memahami sumber asal ke-10. Bagaimanapun ini adalah aturan pemusnahan. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan sedikit berkedip. Meskipun sekarang dia belum memikirkan bagaimana cara menembus ke tingkat keempat. Bagaimanapun jalan kultivasi harus ditempuh selangkah demi selangkah. Lagi pula tingkat alam hanyalah peninggalan orang-orang kuat yang telah menerobos di sepanjang jalan. Dan ada belenggu di dalamnya. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk menembus belenggu, maka dia akan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, Xiaoyan juga dapat terus mendekati tingkat keempat. Dan inilah tujuan kultivasi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Setelah melihat Xiaoyan menelan gelombang api pemusnahan ini, orang-orang yang melihat pemandangan itu ketakutan untuk sementara waktu. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Apakah Anda masih ingin masuk? Kata Xiaoyan sambil memandangi sosok-sosok itu, dan tak satu pun dari mereka berani berbicara. Jika Anda tidak mampu melewati angin kencang ini, bukankah terus maju adalah jalan buntu? Mengingat kalian semua berada di alam dewa abadi, apakah pantas mengambil risiko seperti itu? Saat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat membunuh, tetapi sedikit bingung. Jelas mereka tidak cukup kuat untuk mengikuti di belakangnya, dan mereka terhalang di tempat pertama. Jika mereka terus maju, mereka akan berada dalam bahaya kematian,
dan peluang mendapatkan api nirvana pun semakin tipis. Kami bersyukur atas bimbingan Tuhan, tapi kami ingin memasukinya bukan untuk merebut api nirvana, melainkan untuk mendapatkan setitik benih apinya. Bagaimanapun seni pemusnahan obat kami telah mandek untuk waktu yang lama, dan hanya dengan merebut kekuatan asa kami dapat merobos belenggu kami. Tepat ketika sesosok menjawab pertanyaan Xiaoyan, benih api yang berada di tubuh Xian terus meledak dengan kekuatan penghancur. Seolah-olah dia ingin mencoba setiap kesempatan untuk menghancurkan dantian Xiaoyan, kemudian bergegas keluar. Hanya saja ada 7 sumber asa di samping benih api tersebut, menatapnya dengan penuh nafsu. Jadi meskipun benih api ini seperti anak kecil yang nakal, tapi dia tidak mampu menimbulkan masalah di bawah tekanan 7 sumber asa Xiaoyan yang seperti orang dewasa ini. Jadi Xiaoyan berhasil menelan. Dan proses menelan ini, kekuatan penghancur dari benih api ini juga membuat kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga meningkat secara signifikan. Namun meskipun avatar Yuan Shen telah menembus ke alam kuno, tetapi akan sangat sulit bagi tubuh asli Xiaoyan untuk menembus ke alam leluhur. Karena kekuatan garis keturunan klan Yuan Shen di tubuh Xiaoyan pasti tidak cukup. Karena jika garis keturunan klan Yuan Shen di tubuh Xiaoyan tidak dapat ditingkatkan, tubuh Yuan Shen Xiaoyan bintang 9 akan menjadi batas kekuatan tubuh Xiaoyan. Jadi meskipun Xiaoyan merasakan peningkatan pada tubuhnya sendiri, tapi peningkatan tersebut masih jauh dari sebanding dengan tubuh Yuan Shen alam leluhur. Apalagi alam Yuan Shen kuno. Tentu saja, Xiaoyan tidak mengutamakan tubuhnya sendiri dalam kultivasi, tetapi karena keberadaan avatar Yuan Shen, jadi dia bisa mendapatkan lebih banyak keberuntungan dalam kultivasi tubuh. Setelah mendapatkan benih api nirvana, tubuh Xiaoyan pulih dari ketinggian puluhan ribu kaki hingga normal. Tetapi Xiaoyan tidak menaklukkannya. Karena sekarang Xiaoyan ingin menaklukkannya dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Lagi pula, Xiaoyan tidak memiliki keahlian untuk menghadapi api ungu seperti itu. Karena itu hampir seperti pertarungan kelompok. Jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan sumber asa di dalam tubuhnya untuk menjinakkannya dengan paksa. Dan menggunakan teknik roh kekosongan debu ungu, Xiaoyan berhasil menjinakkannya. Sekarang Xiaoyan berada di tingkat ketiga alam 9 sumber asal. Tetapi setelah menembus 9 sumber asal, Xiaoyan tidak merasa bahwa ini adalah batas dari alam ini. Jika saya dapat memahami lebih banyak kekuatan aturan, mungkin bukan hal yang mustahil untuk membuka sumber ke-10. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.